Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safrani Sabrina, NIM V1222059. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses supply chain dan operation management. Yang pertama yaitu mengidentifikasi, menyusun, dan menganalisis proses supply chain dan operation management yang terdiri dari aktivitas hulu hilir customer feedback, perencanaan, scheduling, logistik, dan umpan balik dari konsumen. PT Indofood Sukses Makmur atau Bogasari adalah salah satu divisi dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang merupakan salah satu perusahaan manufaktur dalam memproduksi produk tepung terigu. Tepung terigu merupakan produk utama dari Bogasari. Selain memproduksi tepung terigu, Bogasari juga menghasilkan pasta, pakan ternak, dan tepung industri. Saat ini Bogasari masih menjadi pemimpin pangsa pasar tepung nasional terbesar. Berikut ini adalah proses pada supply chain manajemen yang dilibatkan pada perusahaan. Yang pertama yaitu customer. Pada sebagian perusahaan, customer merupakan mata rantai pertama yang memberi order. Customer memutuskan untuk membeli produk yang ditawarkan oleh perusahaan yang bersangkutan dengan menghubungi departemen sales perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu planning. Setelah customer membuat pesanan yang diinginkan, planning departemen akan mempersiapkan perencanaan produksi untuk memproduksi produk yang dibutuhkan oleh customer. Yang ketiga yaitu purchasing. Setelah menerima perencanaan produksi, dalam hal ini adalah kebutuhan terhadap bahan mentah dan bahan pendukungnya. Yang keempat, inventory. Bahan mentah dan bahan pendukung yang telah diterima oleh pabrik akan diperiksa kualitas dan ketetapan jumlahnya, kemudian disimpan di dalam gudang untuk kebutuhan produksi. Yang kelima ada production, yaitu bagian produksi akan menggunakan bahan mentah dan bahan pendukung yang dipasok oleh supplier tersebut untuk melakukan proses produksi hingga menghasilkan barang jadi yang dibutuhkan oleh customer. Yang kemudian yaitu transportation. Departemen pengiriman atau shipping akan mengatur waktu keberangkatan barang jadi atau finished product yang di gudang tersebut dengan jadwal yang diinginkan oleh customer. Supply chain management yang digunakan oleh PT Indofood Sukses Makmur adalah integrasi beberapa kunci proses bisnis dari hingga para pemasok yang menyediakan produk, jasa, dan informasi yang menjadi nilai tambah untuk para pelanggan dan perusahaan selalu berusaha memenuhi kebutuhan konsumen baik dalam kualitas maupun kuantitas produk. Produk yang dihasilkan oleh PT Indofood dibagi terdiri dari dua kelompok besar, yaitu yang pertama ada Big Noodle, yaitu mie instan dalam kemasan bungkus, dan mie telur, yaitu mie yang dalam proses pembuatannya tidak goreng melainkan dikeringkan. Pada strategi pemasaran dan pendistribusian hingga ke tangan konsumen, PT Indofood memiliki strategi dalam menghadapi persaingan di pasar. PT Indofood menerapkan strategi Mastering the Present, Preempting the Future. Strategi antara lain fokus kepada organic growth, memanfaatkan competitive advantage melalui scale, scope, spend, dan speed. Selain itu akan menjalankan program cost efficiency and cost cutting. Di samping itu tetap melakukan segmentasi para konsumennya dengan memperkenalkan produk-produk yang higher price dan higher margin. Sedangkan dalam proses pendistribusian, PT Indofood melakukan proses yang kompleks, yaitu yang pertama manufaktur, kemudian konsumen, yang kedua manufaktur ke pedagang eceran dan konsumen, yang ketiga manufaktur ke pedagang besar, kemudian pedagang eceran dan konsumen, yang terakhir yaitu manufaktur, agen, pedagang besar, pedagang eceran, kemudian konsumen. Kemudian yang kedua yaitu saya akan menjelaskan tahapan dalam menyusun dan meredesain
proses, dan sistem supply chain manajemen pada perusahaan dan menjelaskan permasalahan dan waste time yang bisa dihindarkan berdasarkan kondisi yang ada. Biaya persediaan bahan baku dikelompokkan menjadi beberapa macam biaya, antara lain biaya pemesanan, biaya penyimpanan, dan biaya kekurangan persediaan. System purchasing dapat menghasilkan biaya yang menciptakan produktivitas perusahaan. Perusahaan manufaktur yang membeli bahan baku sesuai dengan dibutuhkan dari pemasok dengan tepat waktu dapat meminimalkan biaya pemborosan. Dengan meminimalkan biaya pemborosan, maka akan meningkatkan produktivitas perusahaan guna mencapai tujuan. Waste time yaitu meminimalkan biaya persediaan meliputi biaya penyimpanan dan lain-lain. Maka hal ini diterapkan pada sistem pembelian bahan baku material perusahaan pada PT Indofood Sukses Makmur. Pada penerapan ini, waste time pada sistem pembelian bahan baku untuk memproduksi mie bahwa perusahaan tidak menyimpan persediaan bahan baku di gudang, sehingga perusahaan tidak mengeluarkan biaya untuk menyimpan bahan baku. Waste time juga merupakan sistem yang berbeda untuk mengendalikan total biaya persediaan. Yang pertama ada sumber bahan baku dan bahan penunjang. Bahan baku dalam pembuatan mie instan di PT Indofood Sukses Makmur menggunakan tepung terigu sebagai bahan dasarnya. Tepung terigu yang digunakan dalam proses tersebut dikategorikan berdasarkan kadar gluten yang terkandung pada tepung terigu. Dalam memperoleh bahan baku maupun bahan pembantu, PT Indofood Sukses Makmur memperoleh dari dalam negeri sehingga perusahaan tidak sulit memperoleh bahan-bahan yang dibutuhkan. Selain itu, dengan memperoleh bahan baku dari dalam negeri dapat menghemat biaya transportasi. Tepung terigu diperoleh secara lokal yaitu dari PT Bogasari sendiri di Surabaya. Yang kedua ada bahan penunjang atau pembantu. Bahan penunjang atau bahan pembantu merupakan bahan yang digunakan sebagai pelengkap dalam proses pembuatan mie instan agar mie yang dihasilkan dapat terbentuk dengan baik dan sebagai kelengkapan rasa, tekstur, dan kekenyalan mie yang nantinya dapat mempengaruhi mutu mie itu sendiri. Yang dimaksud bahan pembantu itu adalah tepung tapioka. Di PT Indofood Sukses Makmur, tepung tapioka diperoleh dari supplier Lampung. Pengirimannya tergantung stok yang ada atau tergantung permintaan. Bahan-bahan lainnya seperti minyak goreng berasal dari merek Bimoli, produksi PT Intiboga Sejahtera Surabaya. Garam dapur yang digunakan berasal dari PT Garam Gresik. Untuk zat berwarna, jenis yang digunakan adalah tartazine, sedangkan bumbu dan minyak bumbu berasal dari PT Indofood Sukses Makmur. Bahan tambahan air berasal dari sumber air. Etiket berasal dari Cipta Kemas Abadi. Kemudian yang ketiga, saya akan menjelaskan bagaimana menyusun Business Process Management dan model ERP yang diterapkan pada PT Indofood. PT Indofood itu sendiri merupakan perusahaan yang juga beroperasi di Cina dan Nigeria yang menjual lebih dari 8 miliar paket mie instan tiap tahunnya. Di samping beberapa variasi produk, antara lain ada snack, kecap, bumbu, penyedap, makanan bayi, dan soft drink. Cakupan bisnis perusahaan Indofood dan meningkatkan pasar ke depannya membuat Enterprise Resource Planning atau ERP merupakan faktor penting dalam kesuksesan perusahaan. Perbedaan varian dari mie instan harus berisi bumbu yang tepat yang diproduksi oleh Food Ingredients Division. Setiap divisi harus menyesuaikan rencana produk mereka sehingga akan selalu tersedia segala jenis bumbu yang dibutuhkan oleh berbagai varian dari mie instan. Yang pertama ada menyesuaikan minat konsumen. Agar mendapatkan efisiensi produk yang luar biasa dan memaksimalkan pendapatan, Indofood harus jeli melihat keinginan konsumen sebaik mungkin di waktu yang akan datang.
Dengan menggunakan solusi SIP, Indofood dapat menganalisis transaksi data secara untuk melihat perubahan pola yang terjadi dalam minat konsumen dan kemudian merespons secara efektif. Sebagai contoh, dapat menganalisis informasi rasa apa saja yang paling laris dijual di kota besar atau rasa apa saja yang paling banyak diminati oleh konsumen, sehingga dapat mengirimkan jenis rasa mie instan yang tepat di tempat yang dituju sehingga akan meningkatkan potensi penjualan. SIP memberikan informasi yang mendetail dengan cepat di mana hal tersebut merupakan keuntungan bisnis yang vital. Yang kedua, ada distribusi informasi. Sedangkan data yang disediakan oleh SIP dan sistem SIP sangat penting untuk perencanaan produksi dan pengendalian persediaan di bagian operasional manajemen menengah dan tim eksekutif tidak perlu data transaksi yang mentah. Perusahaan yang dibutuhkan adalah informasi mengenai keseluruhan performa bisnis, arus kas, dan beberapa hal detail operasional. Yang ketiga, ada integrasi sistem hilir. Dengan sistem ERP, Indofood telah memulai untuk perencanaan bisnis kedepannya yang bertujuan untuk memperluas operasinya sekaligus meningkatkan efisiensi biaya. Tujuan bisnis PT Indofood saat ini adalah untuk mengelompokkan pelanggan-pelanggan dengan lebih akurat, kemudian melayani setiap kelompok sesuai minatnya masing-masing. Perusahaan akan bekerja lebih erat dengan para distributor hingga pengecer, dan hal ini akan memungkinkan untuk meningkatkan perencanaan kapasitas dan membantu PT Indofood meningkatkan efisiensi serta mengurangi biaya. Beberapa distributor Indofood seperti Indomarko juga dalam proses pengembangan sistem ERP dapat memperpanjang kepada pengecer. Yang kemudian ada pengarsipan dokumen. PT Indofood juga melakukan penyederhanaan sistem pengarsipan dengan menggunakan IBM Content Manager Common Store untuk SIP. Software ini bertindak sebagai pengarsipan manajemen data terpadu dan solusi distribusi, mengintegrasikan dokumen SIP dan non-SIP ke arsip tunggal untuk memaksimalkan efisiensi sistem dan mengurangi biaya administrasi. SIP mampu mengurangi kebutuhan penyimpanan dokumen, sementara tetap mempertahankan kemampuan untuk mengambil dokumen lama seperti pajak tanpa kesulitan. Kemudian yang terakhir yaitu model mass customization, order penetration point, and launch system, and Six Sigma quality pada perusahaan PT Indofood. Tidak kalah penting apabila dibandingkan dengan penentuan proses industri yang bersangkutan, lokasi juga merupakan salah satu parameter kritis bagi perusahaan. Pemilihan lokasi yang tepat dapat meminimalkan biaya, di mana tujuan akhirnya adalah lokasi yang bisa memberikan keuntungan maksimal dari perusahaan. Terkait dengan pemilihan lokasi itu sendiri, beberapa faktor yang biasanya mempengaruhi proses pemilihan lokasi dari sisi negara, komunitas, atau wilayah. Mass customization fokus di mana bersifat rapid low cost production untuk memenuhi keinginan dari pelanggan yang sifatnya unik atau berbeda-beda. Konsep Six Sigma yang diterapkan pada PT Indofood sukses makmur. Yang pertama yaitu define, mendefinisikan permasalahan pada area pengemasan secara jelas melalui penyusunan pernyataan proyek Six Sigma, menentukan karakteristik kualitas dan menggambarkannya pada OPC atau Operation Process Chart, and SIPOC, Supplier Input Process Output Customer.
Kemudian ada pengukuran yang dilakukan pada produk pasta ini antara lain berat produk 1 kg dan 500 gram, proporsi produk 1 kg dan 500 kg, perhitungan level sigma, dan perhitungan biaya material yaitu kemasan dan karton yang tidak dapat digunakan. Tahap berikutnya yaitu menganalisis. Bentuk analisa yang dilakukan yaitu dengan mengumpulkan data, menggambarkan diagram Pareto, menganalisa hasil diagram Pareto. Selain itu juga membuat diagram sebab akibat untuk menganalisis penyebab terjadinya masalah pada karakteristik kualitas yang diukur. Kemudian peningkatan itu dilakukan dengan metode FMEA, Failure Mode and Effect Analysis, untuk mencari dan menemukan penyebab dan modus kegagalan pada area pengemasan di divisi pasta. Kemudian dilakukan usulan tindakan pencegahan melalui pembuatan problem identification and preventive action. Yang terakhir yaitu kontrol yang dilakukan dengan menganalisa kembali peta kontrol yang sudah ada dan dilanjutkan dengan metode trial error, metode pengujian benar salah, untuk memberikan gambaran bagi perusahaan terhadap kinerja perbaikan kualitas dengan metode Six Sigma secara bertahap, mulai dari penurunan tingkat cacat dari 10 sampai 90% dan penghematan biaya yang dilakukan dengan reduksi antara 10 sampai 90%. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.